lor jenis berbagai macam motif batik. Nah ini pakai cap ini motifnya ratusan jenis. Alhamdulillah, kalau untuk ke bapak ke saya jadi generasi keempat istilahnya. Jadi ini meneruskan melestarikan usaha dan menjadi warisan budaya, karena sudah langka atau sudah jarang sekali yang tertarik untuk meneruskan atau berusaha di bidang canting tulis dan canting cap ini. Dan ini kita akan menuju ke tempat peranggok, istilahnya orang Pekalongan, peranggok untuk kerja untuk pembuatan canting capnya. Ini ruang kerja atau dalam bahasanya Pekalongan peranggok ini. Alhamdulillah ada beberapa teman kita yang masih mengerjakan untuk pembuatan canting capnya. Berawal mungkin dari pola atau gambar yang sudah didesain sedemikian rupa untuk bisa jadi cap yang nantinya akan dipakai untuk buat batik cap. Tesnya berawal dari desain atau gambar cap yang selanjutnya dibuat ini mungkin dari awal yang sini. Setelah sudah ada gambar kita buat kelowongannya, itu masih dibuat kelowongannya. Setelah kelowongannya selesai, mungkin nanti masuk ke isen-isen. Sebelumnya dibuat ancaknya dulu, ancak untuk menempatkan kelowongan pada bagian tertentunya sesuai dengan motifnya. Setelah kelowong selesai, ditempatkan di ancaknya. Selanjutnya membuat isen-isen. Kalau ini diisennya dengan bajelan, jadi isen motif dalamnya bajelan. Berawal dari lempengan yang dirajang dengan ukuran tertentu, kemudian nanti dimasukkan ke dalam kelowongannya. Ini benar-benar pekerjaan yang skill, ya, butuh skill dan keahlian. Iya. Iya. Ini skill tingkat dewa semua ini. Iya. Nih karena batik itu kalau detailnya semakin rumit, bikinnya catnya rumit ya Mas. Iya, sangat harus. Untuk nih generasi muda daerah Pekalongan gimana Mas untuk penerusnya untuk menekuni dunia usaha pembuatan ini Mas? Kalau kita nyoba masuk ke sekolah dengan memberikan beberapa edukasi, tapi itu untuk pihak pemerintah sendiri sih sudah memasukkan ke kurikulum, tapi hanya untuk batik. Sedangkan capnya ini atau batik canting cap atau canting tulisnya ini, kita juga dengan berjalannya proses pembatikan kita mengenalkan proses pembuatan. Jadi dengan harapan mereka tetap tertarik dan melestarikan. Karena siapa lagi kalau tidak meneruskan generasi-generasi muda yang sekarang dengan dibekali pengetahuan atau diberikan informasi tentang ini, gitu. Berarti sudah ada kurikulum lokalnya ya? Ya, kalau di Pekalongan ya. Tapi antusiasnya di lapangan gimana Mas menurut jenengan? Ya, kalau ada pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak terkait atau kelurahan ataupun pihak terkait dinas perdagangan maupun pariwisata, itu ya memang tidak terlalu signifikan banyak yang mendaftar atau yang tertarik, karena mungkin zaman sekarang pilihan pekerjaan ini jadi lebih variasi. Padahal ini kan sebenarnya istilahnya lokal pride untuk Pekalongan sendiri lah. Iya, betul. Termasuk bagian dari itu. Setelah proses kelowongi terus isen selesai, terus dipatri untuk menyatukan satu keseluruhan semua. Ini misalkan yang udah jadi seperti ini. Udah jadi, terus
disatukan semua antara komponennya, antara ini canting yang sudah jadi dengan sliwernya. Jadi untuk bagian pegangan dan segala macam disatukan dengan menggunakan patri. Patri nanti yang dicairkan dan kemudian dioleskan berwujud cair. Sudah cair dioleskan ke canting dan menggunakan kuas bambu seperti ini yang kita buat sendiri, dioleskan ke canting. Ya, modifikasi sendiri. Ya. Terus kalau sudah menyatu semua, didiamkan atau dipanasin. Setelah itu masuk ke proses pembakaran. Dengan Pembakarannya harus pakai arang nih. ya menggunakan arang besar. Setelah menyatu, setelah menyatu dan dibakar menyatu seperti ini, misalkan belum diasah, dibakar dalam kondisi menyala arangnya panas atau menyala kuat. Setelah menyatu, kemudian ada proses diasah. Nah, diasah itu menggunakan, tapi ini pas nggak ada contoh. Diasah dengan menggunakan berbagai macam alat, salah satunya gergaji bermata ganda dan menggunakan gerinda. Sebelum diasah ini dimasukkan atau dimasak di dalam gondo. Dan nanti gondonya itu akan melapisi canting ini, gondo rugam. Dan melapisi canting ini, setelah itu diasah. Dan setelah diasah, dilebur lagi gondonya, akhirnya jadi canting. Nah ini lor, prosesnya memang berliku-liku. Bangga kita sebagai bangsa Indonesia punya warisan budaya batik Nusantara. Kalau cap kayu itu jarang dipakai, cepat rusak. Soalnya pengeluarannya enggak bagus. Kalau canting tembaga itu sampai lama masih tetap bagus keluarnya, itu lebih baik, terus juga bisa tembus lah gitu. Kalau canting tulis sekitar 75 biji, ya 50 lah boleh dikatakan, satu hari 50 biji. Kalau untuk capnya Pak? Kalau canting cap itu paling cepat itu 4 hari, tapi yang agak kasar. Kalau yang halus ya sampai 1 minggu lebih. Paling cepat 5 hari. Macam gini, rumit ini. Ada yang rumit lagi. Itu berarti harganya tergantung kerumitannya? Tergantung kerumitannya harganya, ukurannya. Kalau ini lebih mahal lagi. Ini sampai 8 hari ini. Ini harga sampai 1 juta. Karena rumitnya. Kalau ini cuma 750. Kalau ada yang itu lagi, ini juga 1 minggu lebih. Oh ini rumit itu Pak ya. Kayak serabut-serabutnya itu ya Pak? Iya. Berarti semakin banyak detailnya lebih mahal, susah. Ngerjainnya susah. Nah kalau kayu cuma macam satu tok, umpama gini, ini tok kayu semua. Nggak bisa ada titik-titiknya, ini nggak bisa. Nggak bisa sedetail tembaga nggak bisa. Pertama itu masing-masing yang belajar sih ya. Ada yang dari titik, ada yang dari
ini dulu, bikin ini dulu. Beda-beda, soalnya kalau yang belajar itu tergantung yang belajari, tapi kebanyakan belajar ini dulu, terus bikin titik gini dulu. Titik ini dulu, lah ini bikin titik-titik gini dulu. Baru boleh katakan bikin itu andangan ini, kelowongannya yang ini. Kalau sudah bikin kelowongan ini, baru isennya. Suka dukanya itu tergantung apa pemasaran ya. Kalau pemasarannya lambat ya susah. Produknya Bapak ini garansi nggak Pak? Garansi. Oh garansi ya? Iya. Garansi berapa tahun? Ya enggak, pokoknya kalau udah dipakai, udah bagus ya udah enggak garansi berapa tahun. Baru kalau itu bisa diperbaiki lagi. Kalau rusak? Kalau rusak diperbaiki. Nah Pak, kalau untuk canting itu susahnya di mana Pak? Nih Pak, pembuatan canting nih Pak. Susahnya sama kalau ini pembakaran sama bikin ini cucuknya ini. Lama Pak bikinnya canting ya Pak itu Pak? Iya. Kalau ini satu hari ya 50 biji. 50 biji itu tergantung bakarnya. Kalau kecil segini, kalau enggak apa matanya kurang jelas, ya ini kobar ini gosong titiknya itu. Nah ini dari daun kayu apa nih Pak? Ini Pak? Gelagah. Oh gelagah ya? Ya. Kalau gelagah kan sekarang susah ya Pak, terus Ya. solusinya gimana Pak? Solusinya nanam. Oh nanam. Nanam sendiri atau ada? Ya ada kelompoknya. Cap itu sendiri sebenarnya ada beberapa banyak motif, tetapi kita bisa kategorikan secara umum ada canting kotak dari segi bentuk, ada canting yang bentuknya kotak, ada yang cantik bentuknya cemplok, canting yang bentuknya pinggiran atau buk, maaf. Terus ada lagi canting yang berdasarkan isinya atau motifnya, itu ada pelatar. Kalau ini bajelan, ini full tembaga semua, ini bajel. Kalau di Pekalongan bajel, kalau di Jawa Barat namanya tembokan. Terus kalau bentuk seperti ini kelowongan, dari motifnya kelowongan, isennya ada isennya tapi kelowongan. Terus dari segi ada beberapa canting yang unik, biasanya dibuat kembar kanan kiri atau tangkepan. Ini contohnya, ada pas ada canting yang besar tangkepan jadi kanan kiri. Oh gini, cap itu juga disebut canting juga ya? Iya. Oh ya, ini lor cap itu juga dimaksud juga Canting. termasuk canting. Iya. Mungkin bagi teman-teman, maksudnya bagi orang-orang awam, canting itu ya yang Canting tulis. Ya, sebenarnya canting cap juga termasuk dalam proses canting. Karena kenapa munculnya canting cap? Karena canting cap dipakai untuk pengerjaan dengan produksi besar. Oh, produksi massal. Massal atau besar. Karena canting tulis pengerjaannya prosesnya mungkin hampir 3 sampai 4 minggu atau 1 bulanan. Dengan proses cap hanya untuk proses menyantingnya 1 hari bisa dapat puluhan meter atau puluhan lembar gitu. Dan apa namanya, di Pekalongan karena industri batiknya berjalan sangat pesat, terutama untuk di batik cap, makanya industri rumah canting cap kita atau canting barokah ini alhamdulillah sudah banyak pelanggan dari lokal Pekalongan dan sekitarnya sampai ke luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai dengan Papua dan hingga luar negeri. Alhamdulillah. Dari negara mana Mas luar negerinya? Ada Malaysia,
Taiwan, Belanda, Jerman, terakhir dengan apa namanya, dengan Belanda itu ada beliau yang sebagai duta batik dari sana ke sini. Alhamdulillah kita bisa berbincang dan mereka suka sekali dengan Canting Barokah. Bisa melihat atau proses ribuan motif kita sudah, karena usaha Bapak udah dari tahun 60-an seperti itu, jadi kita punya koleksi-koleksi yang sangat banyak sekali dan mendukung untuk perkembangan batik. Selain itu juga saya membuat desain yang untuk kemajuan batik sendiri jadi lebih variasi gitu. Karena kalau kita kita desainkan yang baru gitu, insya Allah di pasar terutama batik akan muncul model baru, motif baru yang dimana akan lebih disukai anak-anak muda sekarang gitu.